baru mukadimah. Nah ini ada bahasa di sini. Cara bahasa Indonesia disebut Ali. Ini dawuh Kanjeng Nabi maring Sayyidina Ali. Sekalipun bahasanya yang dihitobi atau sing diomongi iku Sayyidina Ali sebenarnya adalah untuk kita semua. Ya kayak apa yang tadi perangnya Syekh Subakir karo Semar. Ketone kan usus wong loro, tapi sebenarnya adalah untuk kita semua. Dan orang Jawa itu menggunakan bahasa Sanepa. Makanya kenapa aku bahasa Sanepa? Ya karena memang musuh Belanda dan sebagainya. Nanti kalau terang-terangan malah itu. Makanya kaya zaman dulu mungkin di daerah-daerah sini, kalau daerah Cilacap saya nggak tahu. Umumnya kan izin gede. Makanya nanggur lawang atau nang pojokan rumah biasa anak bumbung, nang bumbung anak sadaren, anak risalah, terus anak kupat selamat atau godong salam. Itu kan punya makna yang tinggi sebenarnya. Sadaren itu syahadatan. Syahadatan dimancepkan nanggonin jero ati temenanan. Risalah adalah tuntunan Kanjeng Nabi. Ngomong risalah yang risalah. Loh, syahadatnya dimasukkan dalam hati dengan benar. Tuntunan Kanjeng Nabi adalah benar. Bakal Islam selamat. Islam tadi. Hei Ali, barang siapa yang memakan makanan atau makanan dan minuman yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih. Hatinya akan lunak dan doanya tidak akan terhalang. Nek sing dipangan, kalau yang dimakan itu kok barang-barang halal, yang diminum itu kok barang halal, nanti di situ akan menjadikan agamanya akan bersih. Sofa, cemerlang, bening agamanya. Kenapa? Sehingga nalikane agamane bening, agamane jernih, insyaallah ya kon diundang karo Sang Yang Widi mangkat enteng. Kenapa kita ketika hayya ala sholat kita menantang? Nantang si ora ya, tapi mau itu. Ini kan perlu ada kita itu perlu korek. Ini ada apa? Padahal kita sudah katanya sudah tapi kenyataannya dipanggil karo Sang Yang Widi ikin Allah. Sofa dinu agamanya akan jernih, bersih. Ketika agamanya jernih, bersih, karena semua adalah Sang Yang Khalik atau Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Widi sama. Waroko kolbu sehingga hatinya akan halus, hatinya akan tipis, hatinya akan lunak. Ketika agamanya bersih, hatinya lunak, otomatis doanya tidak ada penghalang atau gampang dikabulakan penyuwun. Nah, kenapa kita itu kok bola-bali ora di kabulakan gitu. Ini kan yang jadi pertanyaan dari diri kita masing-masing. Jangan-jangan apa yang kita makan, jangan-jangan apa yang kita minum belum sesuai syariat yang ada dalam agama Islam. Yes. Ya Ali we Ali, man utai sapane wong iku akala mangan sapa man as-subuhati ing pira-pira barang subhat. Istabaha mongko serupa ngalai ngatasé man apa dinuhu agamane man. Wa adzlama lan peteng apa kalbu atine man. Ada barang yang halal, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Iku cara bahasa jare Mbah Saliman kayak gue mau. Cara hadisnya kayak gitu. Tapi cuma ora ana harokate al halalu ben wal haramu ben. Lah wong ora teng maca kayak kiye sih. Orang anak haro kate
Malah jare onteng macat, tapi kan orang ngerti. Jadi halal al halalu ben wal haramu ben. Bukan ben. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu sudah ada ketentuan secara jelas. Haram sudah ada ketentuan secara jelas itu kayaknya. Itu jadi bahasa iman kan kayak. Ayo, ini bukan hanya sebatas ini tok, tapi memang ada dalam dasarnya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Oke. Nah, sekarang gimana? Itu kalau yang halal, yang kita makan, yang ketika halal, efek sampingnya kayak tadi. Manfaatnya kayak tadi. Agamanya semakin bersih, agamanya semakin jernih, hatinya semakin lemes, hatinya semakin lunak ketika yang kita makan adalah barang halal atau minuman yang halal. Nah, sekarang kalau yang kita makan adalah barang-barang syubhat, belum ke haram, masih syubhat. Man akala syubhati, barang siapa, Ali, seni kanjeng Nabi man Sayyidina Ali, barang siapa yang memakan makanan dan minuman yang syubhat, maka dia akan menjadi ragu terhadap keyakinan agamanya dan hatinya akan menjadi gelap. Ketika yang dimakan barang syubhat, baik makan atau minuman, dia menjadi ragu terhadap keyakinannya, keyakinan agamanya. Agama sama apa? Islam. Zaman pernah dengar kalau besok di sana itu sampai nanti kan akan ikan mati, mau kan bahasanya mati terus biyen orano saiki lagi ono besok ora ono maning pada bali maring rahmatullah maring mana lho besok nakana sampean iki diuripi maning diwujudkan kembali. Kira-kira sampean ngesuk anggar diwujudna maning, salah sampean milih kaya wujud siki apa wujud sing anyar? Ditakoni kok. Wujud sing siki apa wujud sing anyar, Ben? Wujud siki padahal ngireng-ngireng iku bisa. Hah? Yang bar malah wujud kayak kotak. Mending siki. Hah? Wujud siki wujud Ben? Sing anyar apa sing lawas? Lo kan apa jenenge ayat Quran kan besok akar si maum fi ataris sujud. Iki sujud iki yang akan menjadi tanda besok adalah mulai sujud itu tenanan, karena besok ada atarus sujud. Di sana itu ada si maum fi ataris sujud. Wajahnya gitu. Kira-kira cara bahasanya lah si maum fi ataris sujud. Anak tanda-tandanya sujud. Sama sedina sewengi sujudnya ping pira? Ping 17 kira-kira kapitulas kira-kira njawab mencorong apa ora kena. Paman sujudin tulit-tulit saja. Oke bahasa. Jaluk ya sing mencorong. Bahasa ini kan kayak gitu. Iya tapi kan logikanya kayaknya potongan-potongan itu nakot. Nah, subuh pira? Kudune kan papat, lumayan misalnya. Tapi ki ki sujud, tapi matane jangan njal. Iki kan ikan pernah iki masalah itu. Bukan hanya sujudnya saja tapi ternyata matanya untuk ngapa dan sebagainya. Iki masalah bermasalah suka ibu itu. Sing asli apa sing anyar? Siki. Insyaallah ya. Lah, ketika yang dimakan barang syubhat tadi itu nanti akan menjadi ragu terhadap keyakinan agamanya. Mulai jangan-jangan aku dadi pindah maring zaman agamanya Islam. Engko jangan-jangan pindah karena ragu dengan agamanya yang kita anut sekarang, karena yang dimakan syubhat bisa pindah kepada agama yang lain. Orang ngandel karo agamanya efek yang sudah kita yakin. Kenapa? Lo kalau ngandel apa
kita ngakoni agama Islam. Yakin kan? Yakin enggak? Berarti nek yakin berarti kudu nglakoni perintah syariatnya agama. Kenapa kita kok enggak melakukan? Berarti ragu. Lo Sunan Kalijaga luar biasa cara ngajari. Ini semacam ini penting. Jadi mulane ada bahasa engkau mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu kan punya makna-makna tersendiri dan sebagainya. Oke, itu tadi artinya ada efek samping atau ada hal-hal yang kurang baik ketika kita apa yang kita makan barang-barang yang antara subat itu halal harame urung jelas. Tadi kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas ketentuannya, haram ya jelas ketentuannya. Terus waman utai sapane wong iku akala mangan sapa man al harama ing barang haram. Mata mongko mati apa kalbu atine man wa khafalan remeh apa dinu agamane man. Wa dhaufalan apes apa yakinu keyakinane man. Wajabalan ngaling-alingi sapa Allah Gusti Allah da'watu ing dongane man wa qolat lan setitik apa ibadatuhu ngibadahi man. Barang siapa yang dimakan barang haram mata qalbuhu maka hatinya akan mati. Lenek wis mati mau sing dingdikaken beliau nih kayak dene wong mati mlaku nang dhuwur bumi angel kandhanane mata yang engkel bae di kandhanane bener aja tetap ora antal mata qalbu wa khaffa dinu agamane remeh agamanya ringkih. Wa dhaufa yakinu dan keyakinannya akan keyakinannya semakin melemah. Wajibul da'watahu Allah akan menghalangi doanya dan menjadi sedikit ibadahnya. Wa qallat ibadatu ngibadai sedikit. Insyaallah ada kalau dalam kitab yang lain itu ada mengendikane al-hukama itu man apa jenenge man ya'malu sab'atan. Jadi ketika orang melakukan 7 hal tapi lam yantafi bima ya'malu tidak akan bermanfaat 7 tersebut. Ada kapan-kapan ada 7 ngendikane al-hakim. Jadi orang minal hukama orang yang apa jenenge wong sing alih hikmah ada 7 hal yang dilakukan bisa dilakoni nglakoni pitu tapi itu juga tidak ada manfaatnya kepada sing lakoni. Ada diantaranya ngomong inni khafullah saya takut sama Allah tapi walam yahdar itu mas. Ngomongnya wedi maring zat tapi ternyata tidak bisa, tidak menghindari hal-hal yang diharamkan. Di antaranya itu makanya nanggone besok kita di hari kiamat kan inna cara Qur'ani inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi. Ngelakoni semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan semua larangan Allah. Kita udah belum? Hah? Ngomong udah sama gitu.
Perintahnya apa? Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah yang wajib saja biurung ya? Kok. Ini. Ninggal larangane apa mani? Ini penting. Nah, sehingga ketika kita yang ini terkait masalah makanan. Baik, ini ada ketika halal keterangannya sudah ada, ketika subhat keterangan sudah ada, ketika haram keterangan sudah ada. Yang harapannya semoga Allah memberi perlindungan pada kita sehingga kita diberi oleh Allah SWT dengan barang-barang yang halal. Allahumma amin. Kita dihindarkan oleh Allah dengan barang-barang yang haram dan barang yang subhat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu ini tentang muka satu bahasan apa? Lagi apa sudah? Ya, satu bahasan sama nanti setan ini kan masih makanan boleh ditambah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah tanda jika Allah murka kepada salah seorang hamba. Kita adalah hamba Allah. Makanya bahasane Abdullah kawulane Gusti Allah, hamba Allah. Angger guyon nang pondok kok akeh mangane ngabdul putun kawulane weteng. Nyong ora nying saking kok Edward kita iki. Ora. Biasa kalau di pondok kan biasa guyon-guyonan. Kok turunan, nanti turunan turu kejaring Abdul Qafa. Kawulane gitok karepe turu bae. Wong ngantuk kan kejare anggen nang pondok julukane Abdul Qafa, kawulane gitok. Angger komangan kejare Abdul Butun. Juluke dek kowe lah. Ngono dek. Aku termasuk sing Abdullah kawulane Gusti. Oh, iki anu bahasa dunya nang pondok. Nyong kadang ya Abdul Butun ya. Ya ora apa-apa lho. Pangaruh paling kudu diterusne, Mbak. Kan anget dipangan kan jare Wah, Santi kan pinter banget nang. Santi kan pinter banget. Kudarin kena apa ku habis karena an-nadhafatu minal iman itu jadi. Berarti kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa maning kan masuk makanan supaya ora dibuang. Ya, ada orang mubah ya ndel innal mubadirina. Saya kok anggar Santi kan ndek dalil kabeh biasanya. Apa dalil sing ndi? Kayak dalil sing endi. Dadi masyaallah. Bon. Sing turu wae ana dalile, Pak. Ana dadi turune wong alim. Mau alimin khairun min ibadati jahilin. Turune wong alim luwih apik daripada ngibadahi wong bodoh. Maksudnya wis pinter kabeh lah. Iku yo kan termasuk kanggo dari sing kuwe. Masyaallah. Iki karo guyon bene ora ngantuk maksudnya. Lah ngaji sepane kan ditinggal guru. Sing turuan termasuk kanggo dalil kuwe. Berbaik sangka boleh ya. Lalu sedina mau kesel banget yang ngantuk gitu ya. Mangane urung sarapan gitu ya. Aduh iki ya. Satu nanti ini tambah satu saja besoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ali idza ghadiba nalikane bendu. Ngerti bendu rasane? Murka. Murka bahasa Jawane apa? Hah? Gila ya wis lara kok terserah. Masa kalau galuk. Ora bisa ora gelem. Sing aja mati Marah. kesuweh. Sapa wa guzalla ala adin ing atase wong suwiji razaqahu mongko paring rezeki sapa Allah ing ahad malan ing bondo haroman kang haram. Cara bahasane kayak gini. Ketika Allah murka kepada seseorang, kok Gusti Allah nganti murka?
Gusti Allah nganti bendu, nganti godop kepada seseorang siapapun orangnya, rozaqahu malan haraman, Allah akan mengasih orang tersebut harta yang haram. Na'udzubillah min. Ketika Allah murka, orang tersebut akan dikasih harta yang haram ini. Padahal barang haram nanggung kayak kaya. Kan ada rentetan dengan yang tadi. Ketika orang yang makan barang haram, nanti di situ akan agamane ring, keyakinane dongane ora disembah, ngibadahe zat titik jajal karma dan angen-angen. Inyong apa udu barang sing ngomong lho maksude kudu sampean si ora. Sing ngomong nyon ngomong sing ngomong. Kenapa kok sing jenengan ngomong iki awak ora sampean ora. Wes. Ketika Allah murka, nanti akan dikasih harta yang haram. Na'udzubillah min dzalik. La wa idastadda nalikane banget apa ghadabuhu bendune Gusti Allah. Ngalih ngatasé ahad wakala mongko masrahaken sapa Allah bi kelawan ahad syaitonan ing setan. Yubariku kang berkahi sapa setan lho, setan teng berkahi barang. Lau marek ahad wa yashabulan ngancani sapa setan ing ahad wa yashghaluhu lan nungkulaken sapa setan ahad bidunya kelawan dunya ngani dini ninggal saking agama atau ados saking agama. Wa yusailu lan gampangaken sapa setan lau maring ahad umur dunyau ing pira-pira perkara dunyane ahad. Wa yaqulu lan ngucap atau matur sapa setan Allah iku ghafurun jembar pengapurane rahimun lan maha welas. Ini ulang dari atas. Ketika Allah itu murka, Allah kepada seorang, Allah murka kepada seorang, Allah akan ngasih rezeki kepada orang tersebut dengan apa? Harta yang haram. Ketika murkanya faidastadda ghadabuhu, murkanya memuncak. Jadi murkane ke banget, ghadabnya niku banget, ditambah itu wakala bisyaitonan, Allah mewakilkan setan kepada orang tersebut. Artinya orang tersebut diserahkan kepada setan. Ketika Allah murkanya meninggi, orang tersebut dipasrahkan maring setan. Setan dipasrai wong mau. Loh, next wis diserahkan karo setan, yubariku setane barokai wong mau. Pengen ora? Asik kowe. Nek asik. Loh, engko waya sabuhu bareng karo setan terus saben dina. Sehingga karena sudah bareng sama setan wasyulu bidunya akan disibukkan ketungkul iku nungkul akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ngani dini jauh dari agama, ninggal agamane, sibuk urusan dunia tapi agamane lali, agamane ditinggal, salat nomor loro. Bener. Nah telu puasa zakat ya. Salat nomor loro pas zakat. Ya kan, nyumpuk ngomongin bener. Ngomong salat terus siji juga tidur lah. Jauh dari agama. Hanya setiap harinya adalah dunia yang dinomor satukan. Akhirat dilupakan. Mbok aku banget. Bos. Besti banget. Ini yang harus kita gerayangi bareng-bareng iya ya, Masya Allah. Hanya wa yusailu lahu umur dunyahu. Setan akan memudahkan terhadap orang tersebut perkara-perkara
Dun, ini hanya saya. Oh, gampang, duit Sugih. cepat, teka gampang, Cair, sugih, cair. cair lah. Milih bisa. Saya disuguhin lagi langsung dibentur baik dihianati. Tapi dia langsung Ya bumbuan baik. Ya ada cerita, itu ada cerita. Dulu ini ada orang yang dulu adalah nggak punya. Akhirnya lapor sama kanya Nabi, ya Allah doakan saya supaya saya Jadi wong ibadahnya lebih rajin ketika saya punya harta banyak. Menurut cerita kan dulu ketika rajin nalikan urung ke banda jamangnya ki rajin jamangnya rajin wis pokoke rajin lah wis pokoke ora tau telat jenenge jamang. Ada njaluk mudeni supaya jamangnya luwe ono pakaiane nu gantian karo sing wadon supaya teng ibadah kabeh singkatin cerita akhirnya disarati karo kanjeng Nabi wedhus man nah siji loro wis lima dari selawe langsung 5 dari selawe akhirnya kan iki jamanga tapi wis mulai telat nang tuku mobil. Terus tambah suwe akhirnya kadang-kadang wis ana sing bane 5 tunggari patang waktu suwe nggari telung waktu suwe nggari rong waktu suwe nggari waktu suwe 11 sampisan. soalnya kambingnya kalau nggak dikasih makan mati. itu diantaranya semacam itu karena itu tadi kan karena engko garap anggal soge garap balik Masya Allah ini cerita nah ini termasuknya semacam sehingga kalau sudah kewis barangane sing ngancani setan itu yang repot wis persampunya kan ini wayas abuhu ini sudah kancane kewis setan tapi ngomong setan nontonnya aja mengenai sih lah ngomong setan nontonnya mengenai orang penakin bukan wis iku dan hingga karena sudah sama setan tersebut sehingga wasyulubitunya akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia agama wis kayane yo ora potongan makan ngaji jam 12 pikir-pikir lah lu jangan kayak ini potongnya duit iku triliunan Usah atusan buto sing itu enggak 10 rampung orane bahasanya kan kayak gitu bahasa akhirnya lo setan pinter oleh master mau bahasanya mau wayakulu setan ini ngucap Allah ghafurin tenang baik Gusti Allah gue sing dat ghafur rahim dat sing paring pangapura dat sing welas asih lha sing ngomong setan nih mbok ya gue setan ndi sih santai lah sing ngomong setane mau lah santai lah mengko itu nanti kecuali mengko wong Gusti Allah Ghafurur Rahim gitu lho setane ngomong kaya kuwe boleh makan jare bener aneh ini ceritanya Mulai nyes ya. mulai cas dengan dulu lanang kok diakui. Iya. kalau sih kalau setan bukan intinya ketika kita berbuat salah terus dalam hati kita kok didem-demi innallaha ghafurur rahim berarti janjane Gusti Allah aki modok muka amanah lembu sisan ki mau di jamak takhir nah gue kayak hati-hati iki berarti janjane wong Gusti Allah kan innallaha ghafurur rahim nah gue jane wis kecampuran Setan. jadi nek ana perbuatan sing apik kok diabaikan kan dadi lemah ngono. Kowe berarti wis campuran sama setane. Cepet-cepet diruqyah. Malah wis diruqyah ya, Pak. Wis keruqyah. Ning cepet-cepet ditambani lho. Terus wis kedeleng sih. Ki kan nang ruqyah. Oh, kayak berarti iki kejiman kesehatan ge. Bawang dia mah emang yo. Sembayangan akhir
pengampunannya Gusti Allah sembahyang di akhir waktu sing pengampunan ya. Iku udah waktu sing ampunan Mbah, akhir waktu ya. Akhir kan diampun gitu. Lagi nang berarti artinya sih harus kelebon. Innallaha ghafurur rahim gelap. Sembahyang ora kudu nang masjid ya. Cara iku. Ya kudu sembahyang sih. Baitul Mukarram itu. Ya intinya seperti itulah, mulai apa barang-barang dibakar, apa yang menjadi apa ini wasiat Kanjeng Nabi agar kita bisa menjadi orang yang apa mutahamidah istahamidah wa mustasyahidah. Jadi wong sing apa sing apa ke terpuji karo wong sing dipuji karo wong sing mati